Om Swastiastu Semton. Hari ini kita akan membahas tentang pemerintahan. Nah, dalam pemerintahan tentunya ada kepentingan organisasi. Nah, kepentingan organisasi ini di mana sebuah pemerintahan bisa berjalan kalau organisasinya diatur dengan baik. Nah, dalam organisasi ini ada kepegawaian, ada hal-hal yang menyangkut dalam pemerintahan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, terkait dengan organisasi, pertanyaannya sekarang ketika berbicara organisasi, seterusnya adalah kesejahteraan masyarakat, berikutnya adalah pelayanan terkait undang-undang yang berlaku dan bagaimana mensinkronisasi antara pemerintahan tersebut dengan visi misi yang dianut saat pejabat pemerintah itu disumpah janji, begitu. Nah, sekarang yang pertama terkait dengan organisasi. Nah, bagaimana sebuah organisasi pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik ketika law enforcement yang dilakukan bisa berjalan dengan baik, yaitu keamanan berjalan dengan baik, dimana kalau di lingkup pemerintah kabupaten provinsi ada pengamanan terkait dengan undang-undang yang menjadi law enforcement. Nah, ada Satpol PP. Nah, terkait dengan di desa ada satuan perlindungan masyarakat atau Linmas gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, di organisasi itu juga ada secara teknokrasi. Bagaimana administrasinya bisa berjalan? Kalau di desa itu ada sekdes, kalau di pemerintah kabupaten provinsi ada sekda. Nah, berikutnya ada bagian-bagian atau kepala seksi atau kepala dinas gitu. Nah, sekarang bagaimana mengatur flow dari komunikasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tentunya kemampuan organisasi ini harus disesuaikan, harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik itu gajinya, baik itu SOP-nya dan lain-lain. Itu satu masalah pengorganisasian. Kalau di desa ada LPM, ada BPD, ada Persatuan Olahraga Porpi, ada PKK, ada kelompok saudara wisata dan yang lain. Jadi begitulah bagaimana pemerintah itu bisa berjalan. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat. Bagaimana program pemerintah itu bisa secara paripurna melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan semua kebijakan terkait dengan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, tentunya saat penganggaran itu ada dikenal dua, ada di induk dan ada di perubahan. Nah, kalau induk tentunya di induk ini bagaimana contoh sekarang 2024 sudah menyepakati induk 2025. Udah gitu, kalau memang nanti ada hal yang tidak bisa dilakukanlah di perubahan di bulan Agustus sampai bulan November begitu. Nah, berikutnya terkait dengan fokus kepada desa. Nah, di desa ini ada undang-undang yang mengatur, Undang-Undang 6 dan perubahannya 2024. Nah, sekarang di desa itu adalah entitas masyarakat hukum dalam satu wilayah yang mana juga ada hak asal usul. Jadi bagaimana pemerintah desa itu bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan baik dengan budget yang ada. Ada dua budget yang bisa dilakukan, ada budget dari pemerintah, ada bantuan sosial dari pemerintah juga, dan ada bantuan keuangan khusus. Nah, kalau sekarang ini kan ada beberapa bantuan keuangan khusus yang lagi tren akan diterima oleh desa-desa. Nah, bantuan keuangan khusus ini sudah disepakati di DURKP atau di usulan-usulan yang di tahun terdahulu, tetapi tidak bisa dilakukan di tahun berjalan. Nah, pemerintah dalam hal ini memberikan
concernnya dan memberikan bantuannya kepada pemerintah desa begitu. Dan tentunya visi misi pemerintah desa harus disesuaikan dengan visi misi pemerintah kabupaten dan provinsi bahkan pusat, agar bantuan pemerintah kabupaten ini dan provinsi bisa linier dengan yang akan dilakukan dengan desa. Ada beberapa hal yang concern di tahun ini, itu pemberdayaan daya saing ekonomi. Tentunya kita harus concern kepada BUMDes, kepada BUMDesma, kepada ekonomi yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan itu sebagai pembukaan, dan video ini dibuat tidak terlalu panjang untuk memahami. Nanti ada lagi video-video berikutnya yang akan coba berikan informasi-informasi terkait dengan budget. Mungkin kalau di Kabupaten Buleleng yang dikelola dari pajak itu sekitar 400 miliar, tetapi belanjanya atau uang yang digunakan itu 2,2 triliun. Nah, terus dari mana dananya? Bagaimana caranya mencari? Nah, nanti kita akan diskusikan di episode berikutnya. Dan terkait dengan kegiatan di desa itu, intinya adalah pemerintah itu mengatur kegiatan-kegiatan masyarakat pokok, seperti bagaimana memastikan masyarakat tidak terjadi inflasi. Apa itu inflasi? Kenaikan harga yang tidak bisa diikuti oleh kemampuan beli daripada masyarakat. Nah, di sini kita intervensi bagaimana caranya agar masyarakat mampu untuk mempunyai daya beli, dan masyarakat mampu untuk hidup dengan berkecukupan. Nah, ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan monitoring daripada situasi di lapangan. Jadi banyak hal yang ditugaskan oleh pemerintah kepada pemerintah di bawahnya, dalam hal ini desa menjadi sebuah entitas di lapangan yang tidak hanya memperhitungkan terkait dengan pembangunan secara infrastrukturnya, bagaimana membuat jalan usaha tani agar pertanian yang ada biasanya kan harga yang hasil pertanian yang ada di dalam di tengah tanpa akses stabilitas jalan biasanya agak lebih murah. Nah, sekarang bagaimana pemerintah membangunkan jalan. Nah, dalam konteks niki nanti di episode berikutnya yang akan sampaikan capaian-capaian dari pemerintah desa dan beberapa clue dari saat yang menjadi anggota dewan, dan memberikan influence kepada teman-teman DPR RI, DPR provinsi, dan bahkan gubernur dan bupati yang ada di Buleleng dan di Provinsi Bali. Dalam hal ini kita bersama-sama mengingatkan mereka agar terus membantu. Nah, ada hal yang khusus yang ingin sampaikan terkait dengan kewenangan hak asal usul. Nah, di Panji ini kan kita punya pura penimbangan yang ada di pantai, tetapi dinasnya dimiliki oleh desa lain, dan pemerintah desa Panji mempunyai concern juga karena masyarakat yang memakai pura itu adalah masyarakat desa kita, desa kami. Tentunya tidak ada ruang untuk kita saling melempar dalih, berdalih kita tidak punya kewenangan, tetapi kita mencarikan solusi-solusi. Nah, astungkare dari pembangunan di di pura penimbangan, dari dulu yang jadi anggota dewan, dari dulu tidak punya tempat mesucian, dengan komunikasi dengan klan adat yang terdahulu bisa kita buat tempat mesucian. Jadi dan juga di paving dan diinikan. Begitu pula secara Niskale, kemarin kita juga terlibat pada saat Pelabuhan Gento, dan
banyak hal lagi yang bisa kita diskusikan di episode berikutnya. Sukses Om, santai-santai Om. Demikian di susunan yang langit izinin keselamatan kepada kita semua, dan terus bisa menuangkan ide-ide untuk teman-teman menjadi catatan perjalanan kita dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dan demikian di susunan yang langit Baik Sakti memberikan kesehatan kepada kita semua, dan Astungkare sehat selalu. Rahayu.